ibu korban muncul di media, dia sering dapat ancaman seperti yang disampaikan dari LPSK tadi. Artinya WA, WhatsApp dan sebagainya. Nanti langsung tindak lanjut Pak Kapolres. Kan ada alatnya kita. Kan Pak Kapolres ada alatnya. Kalau enggak minta ke Polda nanti. Siap, nanti akan kami dalami. Langsung dalami. Siap. Jangan sekedar dalami, kejar Pak. Siap Bapak. Cepat aja Pak. Bahwa pengancaman ini ada di medsosnya, ada namanya nanti. Itu setiap hari upload dia. Iya, Berupa Pak. Langsung video sikat dan hari ini juga Pak. Ya. itu nanti saya serahkan ke Pak Kapolres penyidik. Iya. Ya. Terima kasih. Kalau Bapak ada kesulitan, koordinasi dengan Dir Cyber ada di Jawa Barat, ada di Cyber nggak? Ada kan? Langsung Pak. Saya nanti koordinasi dengan Pak Kapolda Rudi yang memang akan mensupport Bapak. Ya, ya. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, perwakilan dari KPAI, LPSK, dan juga kuasa hukum korban, Ibu Lisna, serta dari Polres Sukabumi, Pak Kapolres beserta seluruh jajarannya. Yang pertama, saya izin dialog pimpinan dengan kuasa hukum. Ya. Saya ingin mendalami yang pertama, ini ada disebutkan ada pengancaman. Siapa yang mengancam kira-kira? Ya, Pak Krista silakan. Sampai sejauh ini kita masih belum tahu. Cuman dari mulai ibu korban muncul di media, dia sering dapat ancaman seperti yang disampaikan dari LPSK tadi. Artinya WA, WhatsApp dan sebagainya. Saya potong. Sudah ada laporan terkait pengancaman ini? Oke. Sudah kita laporkan. Nanti langsung tindak lanjut Pak Kapolres. Kan ada alatnya kita. Kan Pak Kapolres ada alatnya. Kalau enggak minta ke Polda nanti. Ya kan? Siap. Untuk yang sedang dilaporkan kami terkait dengan adanya penelantaran Bapak. Bukan nanti yang pengancaman. Belum ada laporan. Tapi kan faktanya hari ini ada pengancaman. Siap, nanti akan kami dalami. Langsung dalami. Siap. Jangan sekedar dalami, kejar Pak. Siap Bapak. Cepat aja Pak. Gampang kok. Ada teknologinya kok. Polisi kita udah sediakan dana buat Polri untuk melacak yang begituan. Siap Bapak. Yuk. Sedikit tambahan Pak, bahwa pengancaman ini ada di medsosnya, ada namanya nanti. Itu setiap hari upload dia. Berupa Iya, Pak. Langsung video sikat dan hari ini juga Pak. itu nanti saya serahkan ke Pak Kapolres penyidik. Iya. Ya. Terima kasih. Kalau Bapak ada kesulitan, koordinasi dengan Dir Cyber ada di Jawa Barat, ada di Cyber nggak? Ada kan? Langsung Pak. Saya nanti koordinasi dengan Pak Kapolda Rudi yang memang akan mensupport Bapak. Ya, ya. Baik, terima kasih pimpinan. Ibu Lisna, kami mewakili dari fraksi Partai Gerindra dan juga wakil Ibu di Parlemen. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Ananda NS. Dan juga kami pun memberikan dukungan full kepada Ibu. Ibu jangan pernah takut terhadap ancaman dari siapapun. Karena di sini sudah sewajibnya negara harus hadir, memberikan dukungan, memberikan support terhadap Ibu dalam membongkar kasus yang menimpa anak Ibu ini. Oleh karena itu tadi pun disampaikan oleh pimpinan, kami berharap Pak Kapolres segera ditindaklanjuti untuk laporan yang mengenai pengancamannya juga, sehingga siapapun itu yang mengancam Ibu Lisna bisa berhasil diungkap dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Yang kedua, kami pun merekomendasikan terhadap Polres Sukabumi, yaitu rekomendasi pasal-pasal dari KPAI. Kami sangat prihatin sekali. Di sini sudah berjalan, kalau tadi dihitung kurang lebih sekitar dari mulai Ananda NS ini berumur 7 tahun. Penyiksaan seperti ini. Dan kami pun ingin mengingatkan Pak Kapolres beserta seluruh jajaran. Ini yang dipertaruhkan adalah integritas daripada penyidik Polres Sukabumi. Bagaimana profesionalisme Anda dalam bekerja. Apalagi saya dengar Pak Kapolres adalah salah satu penerima Adi Makayaksa. Disinilah yang dipertaruhkan Pak. Apakah Bapak mampu mengungkap atau tidak? Mampu menjadi pelopor terhadap seluruh kasus-kasus penganiayaan terhadap anak yang ada di Indonesia, sehingga tidak terjadi presiden yang buruk dalam penanganan kasus anak yang ada di Indonesia. Dan mungkin Bapak Kapolres bisa menjadi pelopor untuk pengungkapan yang terbaik nantinya.
Kami sangat berharap itu Pak, dan kami percaya Polri bisa menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus ini. Selanjutnya, tadi pun disampaikan, saya baca di sini ada pengungkapan dari LP-nya. LP-nya ini kan bulan tanggal 5 November 2024. Dan di sini saya lihat mulai berlanjut lagi tanggal 25 Februari, Pak. Kalau saya melihat dengan kritis, Pak, ini terlalu lama, Pak, untuk penindaklanjutan LP ini. Inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Bagaimana kinerja bapak-bapak sekalian dalam hadir dalam penanganan keluhan-keluhan dari masyarakat. Bapak-bapak sekalian, sering kami sampaikan pada saat rapat KUHAP kemarin. Ibu Lisna adalah salah satu contoh masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum, Pak. Beliau berharap di mana bapak-bapak adalah aparat penegak hukum yang mengerti tentang hukum. Yang bagaimana caranya harus melakukan tindakan profesional dalam pengembangan dan pencarian fakta tentang proses hukum itu sendiri. Saya melihat di sini ada LP. Walaupun ini LP tadinya pelapor ini tanggal 5 November adalah Anwar Satibi dan terlapornya adalah TR. Di sini seharusnya sudah ada pengembangannya, Pak. Apakah mungkin seorang bapak membiarkan anaknya dipukuli seperti itu? Saya pun seorang bapak, Pak. Saya sangat miris sekali, sedih saya ngeliatnya. Kalau misalnya kita punya hati nurani, Pak, sebagai orang tua, kita nggak akan mungkin anak kita disentuh sama orang lain. Itu secara logika dasar aja gitu loh. Nah ini kami pun berharap bahwa Pak sekalian juga kan punya anak-anak juga. Coba bayangkan kalau ini keluarga bapak yang terjadi seperti ini. Apalagi ini anak bapak yang terjadi seperti ini. Apa coba rasanya? Di mana hati nurani kita semua, Pak? Nah ini kami berharap, kami masih percaya Polres Sukabumi masih bisa menghadirkan keadilan dalam proses hukum ini. Saya pun melihat di sini berarti sudah clear ya Pak Kuasa Hukum bahwa tidak ada penganiayaan di dalam pesantrennya berarti ya. Jadi setelah korban ini pulang dari pesantren baru disitulah timbul-timbul kecurigaan-kecurigaan dari disampaikan itu ya. Baik, mungkin saya sekali lagi ingin menyampaikan hukum harus terus ditegakkan. Sebagaimana negara harus hadir dalam melindungi warga negaranya yang sedang berduka, yang tidak mengerti tentang hukum, yang dimana ada proses penelantaran, kekerasan, penghambatan bertemu. Dan juga saya pun agak sanksi juga, apakah mungkin juga ini ada pembunuhan berencana juga dalam niatnya. Kita harus melihat mens reanya juga, Pak, bagaimana, Pak. Karena mungkin ayah korban merasa anak tersebut menjadi beban atau seperti apa, bisa jadi seperti itu ke depannya atau bagaimana. Mohon Pak, tolong dicek semuanya pengembangan daripada kasus ini. Saya minta ini dibuka dengan terang benderang sehingga korban bisa mendapatkan keadilan dan orang tua korban juga bisa mendapatkan keadilan yang jelas. Terima kasih pimpinan.